Pemirsa, setelah ini akan hadir seorang wanita yang mengaku memiliki ilmu pengasihan. Kami akan memanggilnya dengan nama samaran. Kami persilahkan Susi. Selamat malam, Susi. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari saat ini? Saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Oke, sudah berkeluarga dan maksudnya sudah ada anak? Sudah. Berapa? 2. Paling besar umur? 21. Oh, oke. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini, Mbak Susi? Kisah kehidupan pesugihan dan pengasihan. Pesugihan dan pengasihan. Oke, jadi pengasihan ini tujuannya untuk Mendapatkan kasih sayang. kasih sayang. Iya. Awal ceritanya gimana, Mbak? Awal ceritanya setelah saya dengan suami hubungannya tidak baik. Bercerailah. Oh, sudah bercerai? Sudah bercerai. Saya sudah bercerai sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun yang lalu saya bercerai dengan suami saya karena keadaan ekonomi kami sangat susah. Jadi saya banyak pergaulan, kenal teman sana sini, akhirnya ada yang membawa saya untuk melakukan itu. Melakukan apa tuh? Pesugihan. Dan Apa yang Anda lakukan, Mbak? saya intinya ingin kaya. Dan yang dilakukan ritual seperti apa? Ritualnya dengan mengambil tanah laki-laki sebagai pengasih dan memperlancar semua usaha saya. Berhasil? Yang saya sudah jalani berhasil. Itu maaf ya, Mbak, celana suami kah? Tidak, Siapa? celana bujangan. Bujangan? Iya, Jadi celananya Mbak ambil, iya. lalu kemudian Saya ambil, terus saya serahkan ke tempat di mana saya belajar ini, belajar mendapatkan mendapatkan ini. Saya tertarik mau tahu, Mbak Susi, itu dapat celana anak bujangan itu bagaimana dan di mana ya? Karena saya hidup di lingkungan kampung. Jadi tidak terlalu sulit karena di kampung itu kalau jemur pakaian kan kelihatan dari rumah tuh nggak ada tembok atau pagar yang tinggi. Jadi di situ saya tahu di mana banyak anak muda gitu kan, anak-anak bujangan gitu. Dari situ saya ambil satu persatu pun tidak ada ketahuan karena di kampung itu kan nggak terlalu sulit ya. Maksudnya orang pun nggak terlalu memerhatikan gitu karena memang jemuran di rumah kampung itu kan biasa sama gitu. Ya, ibu curi lah istilahnya ya, ada jemuran, iya. Mereka nggak tahu, ibu Iya. ambil Iya. dan dibawa ke tempat ibu mendapatkan ilmu itu. Iya. Oke. Sekarang tujuan ibu datang ke menembus mata batin untuk apa, Bu? Saya sih ingin menyudahi karena saya merasa apa yang saya inginkan sudah tercapai. Terus saya juga berpikir anak saya sudah besar-besar. Saya takut, ada kekhawatiran lah. Gitu kan, apa yang saya sudah jalanin, saya sudah alami.
terjadi pada anak saya. Ada tanda-tandanya belakangan mungkin apa gitu pernah bertemu dengan makhluk atau sosok? Iya, kejadian itu bukannya bertemu atau apa. Jadi peringatan mungkin ya, kejadian pada anak saya. Anak pertama saya mengalami kecelakaan dan koma 12 hari. Sekarang kondisinya seperti apa? Sekarang sudah agak mendingan karena sudah mendingan lah dari situ. Karena dari dia selama koma itu banyak kejadian aneh dari mulut dia gitu. Karena dokter dan suster tuh pada bilang dia tuh ngoceh, maksudnya ngomong sendiri gitu. Terus dokter juga sudah bilang ini sudah harusnya sudah sadar. Tapi belum sadar. Tapi kenapa ini alat-alat dokter tuh dia tuh sudah nggak ada apa-apa, maksudnya sudah harusnya sadar gitu. Baik, mudah-mudahan Ibu malam hari ini bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi dan mudah-mudahan keluarga Ibu bisa baik-baik saja, anak Ibu juga sehat dan Ibu bisa menceritakan semuanya, jangan ada yang ditutupi, bongkar semuanya, sampaikan kepada kami dan Ibu bisa menceritakan pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Susi, terlahir tanggal 10 November. Dia mendiami rumah bernomor 25. Sosok yang cerdas namun mudah menyerah dan suka menempuh jalan pintas. Saya melihat banyak sekali ritual yang dijalaninya. Ada banyak kematian di kehidupan Susi. Dia tidak sadar telah menumbalkan banyak orang. Saya melihat Susi dikelilingi oleh makhluk perempuan. Ya, makhluk halus. Saya mendengar suara tawa mereka cekikikan di malam hari. Dan saya juga melihat rumahnya angker sekali. Selamat malam. Malam Roy. Baik, silakan duduk. Baik, Susi dengan tanggal lahir 10 bulan 11 1978, nomor rumah 25. Ibu Susi melakukan pengasihan untuk mendapatkan kekayaan. Iya. Dan Ibu mengambil celana anak bujangan gitu ya untuk dibawa ke tempat Ibu mendapatkan ilmu itu, dan belakangan sekarang keluarga Ibu sering diganggu, bahkan anak juga sampai kecelakaan, koma, dan sampai saat ini keadaannya belum pulih 100%. Iya. Oke. Saya ingin bertanya, cara nyolongnya gimana ya? Karena saya tinggal di kampung, jadi jemuran itu kan bebas. Oh, Iya, jemuran orang rumah di kampung itu kan bebas. nggak ketukar tuh Tidak. celananya mak-mak. Oh, Ternyata celananya. iya, tidak. Jadi ambil dari jemuran yang ada di kampung. Oh, oke. Jadi Ya, baik. mungkin tercampur, jadi Ibu mungkin udah tahu mana yang Iya. bujangan, mana yang... Sebenarnya sih anehnya kamu tuh ya, saya mohon maaf sekali, ini bukannya menyudutkannya kamu, Mbak Susi. Mbak Susi itu terlalu lengket dengan magis gitu. Dikit-dikit ke orang pintar, dikit-dikit ke orang pintar, dikit-dikit ke dukun. Orang bisa seperti itu, bener kan? Iya. Dan sebenarnya Mbak Susi juga udah nggak usah pergi kemana-mana gitu. Tujuannya boleh tahu nggak pas kalau ke dukun tuh ngapain? Awalnya memang saya ingin dapat pengasihan dan kekayaan. Setelah saya mendapat itu, sekarang saya sudah mendapatkan semua. Dan kalaupun ada saya balik lagi itu karena kurang kenyamanan. Maksud saya agak takut gitu, merasa kadang saya suka takut gitu. Harus
berlindung kemana gitu kan, harus karena saya suka sendiri kan, cuma sama anak-anak saja gitu. Kayak saya balik lagi pakai orang pinter, balik lagi ke orang Balik lagi pinter. pakai orang pinter. Iya, karena Sebenarnya- ada ketakutan di diri saya. Iya benar. Karena ada ketakutan jadi balik lagi ke orang pinter, balik lagi ke orang pinter. Ada banyak korban yang saya lihat di sini ya. Korban. Iya, 7 atau 10. iya. Korban apa, Roy? Korban jiwa yang telah kamu lakukan kan. Iya, Cuma kamu dan saya yang tahu. Kamu bisa jujur di sini. Satu hal yang dari saya ya, Roy Kiyoshi itu membongkar semua fakta berdasarkan kejujuran juga, dan saya berharap jawabannya juga jujur. Karena pun datang sini untuk dibantu dan juga kamu pakai masker sehingga aman. iya. Korban apa, mereka bertanya. Korban laki-laki bujangan yang saya sukai. Jadi semua tuh pada luntur, laki-laki bujangan kena sama dia, udah gitu nggak bisa lepas gitu, ya kan? Iya, Dan terutama Mbak Susi, saya kasih tantangan satu deh. Aku pengen lihat mukanya Mbak Susi secara asli. Nanti ini di blur juga kok. Nggak akan kita tayangkan. Nggak akan kita tayangkan juga. Saya pengen copot, pengen lihat Roy mau berapa lihat. banyak sih susuk yang ada juga. Ada susuknya juga. Iya, saya lihat susuk juga. Bolehkah saya lihat? Diizinkan? iya. Oke. Oke, jadi Mbak Susi di sini saya lihat mukanya langsung memang ada daya pikat magis dan tidak menutup kemungkinan banyak cowok-cowok terlena terhadap Mbak Susi, betul? Iya, Dan banyak sekali cowok-cowok di bawah umur dan di bawah usia sekitar 40, 30, 20 tahun itu jadi Iya. sasaran. 20 Iya. tahunan? Iya, coba tanya dia. 20 Iya. tahun. Bener, Bu? iya. Oke, saya mau tanya deh. Korban-korban jiwa itu diapain? Seperti apa kondisinya? Apa yang Anda lakukan, Bu? Saya tidak melakukan apa-apa, cuma seperti penyakit saja. Penyakit. Mereka sakit, Iya, seperti sakit biasa saja. terus meninggal. Iya. Dan seperti biasanya itu. setelah berhubungan dengan Ibu. Iya, setelah itulah. Dengan proses, tapi itu juga. meninggal setelah itu berhubungan. Nah, Jadi setiap itu kejadian berulang-ulang. Meninggal Iya. setelah berhubungan. Iya. Ibu nggak kasihan? Karena saya berpikirnya apa yang saya inginkan sudah tercapai, dan saya juga telah mengasihani dia, karena maksudnya dia sakit kan ada sebab akibat seperti itu gitu. Dia meninggal karena sakit, jadi kan kita berpikiran karena sakit, dan itu saya sudah membiayai kan biaya sakit dia berobat gitu. Tapi maaf, ibu tahu kan? Tapi kalau misalnya dia itu sakit bukan karena sakit biasa, tapi karena ibu Iya. juga. jadi rata-rata setelah kena pelet Ibu, mereka meninggal. Dengan proses. Iya, sakit Iya, dan iya. akhirnya meninggal. Dengan proses sakit. Oke, Roy, apa yang menjadi penyebab mereka meninggal tuh, apa yang terjadi, apa yang bikin jatuhnya korban ini, Roy? Makhluk astral yang ada di tubuh Mbak Susi selalu menginginkan darah segar dan korban jiwa. Cara mati mereka macam-macam kan? Iya. Salah satunya seperti apa? Ada yang kecelakaan. Kecelakaan. Iya, Ada yang overdosis kan? ada. Dan Overdosis apa overdosis ya? Iya. obat-obatan terlarang. Dan saya melihat dalam mata batin saya ada juga yang gantung diri. Iya, Dan saya ngeliat lagi ada yang sakit dadakan, katanya kena angin duduk, padahal Iya. sebenarnya aneh, bukan? Betul. iya, iya. Itu yang saya rasain di Mbak Susi. Mbak Susi itu terlihat tenang, namun dalam. Saya nggak bilang psikopat ya, nggak bilang psikopat. Tetapi Mbak Susi punya kecenderungan orientasi yang aneh sekali. Saya tuh dari tadi kepanggil,
boleh saya siapkan bunga di tempat saya tadi, bunga 7 rupa yang tadi. Saya melihat sesuatu sekali. Apa yang kamu lihat, Roy? Bentar. Mbak Susi, tolong jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Ternyata, yang saya dengar di kuping saya bersama teman-teman saya, Mbak Susi pernah gugurin anak sampai 4 kali ya. Iya. Iya. Itu yang saya lihat di sini. Itu yang saya lihat. Energinya masih berbentuk. Iya, terima kasih. Berbentuk manusia sebenarnya. Iya, Kenapa digugurin? 4 kali. Kenapa harus digugurin? Karena laki-laki itu bukan tidak mau bertanggung jawab. Di bawah kriteria saya. 4 kali? Iya, 4 kali, Bay. Saya ngelihat itu jelas di kepala saya. Dan kamu adalah pelakunya. Dan ini saya ngelihat ya, entah kenapa dalam perasaan saya dan mata batin saya tuh ngelihat tidak diperlakukan secara hormat ketika sudah dibuang lewat kuret. Tetapi tidak ada pemakaman atau apapun. Bahkan Mbak Susi, mohon maaf sekali saya harus cerita kebenaran dan fakta ya. Mbak Susi ini ngebuangnya udah nggak mau tahu deh si pihak itunya yang nguret diserahin sama yang nguret gitu. Jadi terserah aja. Oh iya, terserah lu deh, lu mau buang kemana. Gue nggak tahu, gue udah bayar intinya dan udah selesai urusan gitu. Dan ini terjadi berulang kali sampai ini yang baru saya detect ya, Bay. Baru 4 kali. Tapi atas kejujuran kamu saya nggak tahu nih. Kamu mau jujur, kamu melakukan ini berapa kali? Kalau versi kamu? 4 kali. 4 kali. Iya. Baik. Itu yang saya lihat 4 kali. Saya didatengin satu makhluk di sini. Siapa, Roy? Hebat ya kamu. Saya ke distract loh. Seharusnya ya kamu nggak boleh gugurin anak itu loh 4 kali. Alasannya di bawah kriteria lagi. Saya ngerasa ada makhluk halus yang ingin mengganggu penonton saya. Dari mana? Dari dia? Bawaannya dia? Hah? Bakar loh. Loh. Ada yang kebakar. Tiba-tiba kebakar. Apar? Kayu soal. Tuh, dalam situ. Ini gede loh, panjang. Awas dulu itu. Oh my god. Dari belakang. Kebakar dalam. Aduh. Itu tuh